Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Rembuk Jawa Timur Garuda TV. Kali ini saya hadir ya untuk menyapa Anda semuanya di podcast Rembuk Jawa Timur yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur tentu saja. Simak kali ini akan membahas mengenai isu-isu atau permasalahan-permasalahan nasional global ya terkait dengan pemutusan hubungan kerja gitu. Karena kalau kita melihat di luar sana kayaknya kok lebih banyak ketersediaan orang-orang yang di PHK daripada lapangan pekerjaannya nih. Kita akan membahas mengenai tema ini, spesifiknya adalah perluasan lapangan kerja dan mitigasi PHK, bagaimana kemudian DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi E sendiri ini bisa menghadapinya. Saya juga mau tahu nih tanggapannya seperti apa. Langsung saja yuk kita sapa, ada Mas Cahyo Harjo Prakoso SHMH yang merupakan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Halo Mas. Halo, sehat Mbak. Alhamdulillah sehat Iya. Mas. Kita harus happy nih Mas. Gimana Iya. ya, meskipun nggak bisa dipungkiri ya, melihat keadaan di Indonesia terutama di Jawa Timur, saya jujur belum melihat secara spesifik sih Mas angka PHK di Jawa Timur. Oke. Tapi kalau nasional Indonesia tuh aduh memprihatinkan banget. Iya, iya. Tentu tantangan kita terkait tingkat pengangguran terbuka ini kan juga cukup tinggi. Lalu juga meskipun Jawa Timur masih lebih baik ya daripada provinsi lain. Dan juga PHK ini, isu tentang PHK atau kasus PHK ini juga semakin Iya, benar. besar. Jadi ya tantangan atau challenge ini pasti selalu ada terus. Jadi kita optimis lah ke depan kita bisa melawan atau bisa menghadapi itu nantinya. Baik. Upaya apa yang kemudian dilakukan oleh Komisi DPRD Jawa Timur sendiri nih Mas, biar bisa memperluas lagi lapangan kerjaan, kemudian memitigasi adanya PHK-PHK. Apakah kemudian, Mas kan juga dari Kadin ya? Apa kemudian juga dari Kadin sendiri nih merangkul para pengusaha-pengusaha biar yuk kerjasama sama Disnaker Jawa Timur yuk, biar gimana caranya menemukan titik tengahnya, ngobrolin bareng-bareng biar nggak ada PHK nih di Jawa Timur. Ya, permasalahan PHK ini sudah menjadi bahan diskusi kita juga di Komisi E bersama dengan Dinas Tenaga Kerja, lalu juga dinas-dinas terkait yang menjadi stakeholder dari permasalahan tenaga kerja kita. Memang ini tidak lepas dari ada beberapa perusahaan atau pabrik manufaktur besar di Provinsi Jawa Timur yang mulai mengalami penurunan karena tantangan global, ya kan. Jadi ini tidak hanya masalah karena dalam negeri saja, tetapi juga ada persaingan ekonomi, ya kan, perang dagang internasional yang luar biasa. Beberapa daerah tetangga juga atau beberapa negara tetangga juga sekarang ini mulai diminati untuk investasi baru di sana karena biaya tenaga kerja yang rendah, lalu mungkin tingkat disiplin dan juga etos kerja yang mungkin lebih baik dan kemudahan diregulasi investasi yang lebih baik mungkin itu yang menjadi akhirnya beberapa industri di Jawa Timur mengalami penurunan dan bahkan ada yang sudah bangkrut atau tutup karena adanya peralihan produk yang sama ke negara-negara lain. Seperti itu. Itu akhirnya berpengaruh terhadap penurunan atau tingginya PHK yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Seperti itu. Ini masuk untuk mensejahterakan masyarakat juga ya. Kemudian kalau dari ini saya mau tahu dulu nih dari Komisi E sendiri terkait dengan membahas permasalahan ketenagakerjaan dan juga PHK ini, apakah kemudian sudah menyentuh ranah tidak hanya pengusaha tapi juga menemukan karyawan-karyawannya, ada asosiasi pekerjanya, asosiasi buruhnya juga nih. Iya. Kalau secara formal belum, tetapi memang kita beberapa kawan-kawan yang bergerak dalam organisasi buruh dan lain-lainnya sudah sempat bertemu secara pribadi dan menyuarakan hal-hal ini. Tentu sebetulnya pemerintah tidak tinggal diam, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi khususnya dalam hal menghadapi tingginya atau meningkatnya angka pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ada beberapa langkah yang sudah dilakukan, ada beberapa upaya dari pemerintah, salah satunya tadi kita ada deregulasi dari yang ada di Provinsi Jawa Timur agar lebih memudahkan investasi kepada kita, lalu juga adanya stimulus maupun insentif bantuan-bantuan ekonomi terhadap para investor-investor ini juga kita sedang perkuat juga.
dan kita juga harus optimis dengan adanya digalakkannya program hilirisasi oleh pemerintah pusat. Karena dengan adanya hilirisasi ini juga ada potensi terbentuknya lapangan kerja baru. Nah, tinggal kita harus siap atau tidak untuk terjun atau berpartisipasi di sektor tersebut. Maka upskilling atau peningkatan kompetensi dari tenaga kerja kita itu juga menjadi suatu hal yang penting dan menjadi prioritas kita bersama. Dan ini juga pernah kita diskusikan dengan ketika rapat kerja dengan Dinas Tenaga Kerjaan, tidak hanya membahas tentang hal tersebut, kita juga berbicara tentang upskilling atau peningkatan kompetensi dari tenaga kerja kita yang akan dikirim ke luar negeri. Ya, pekerja migran-migran kita ini juga harus ditingkatkan juga, karena banyak sekali pekerja migran kita yang juga merupakan dia habis PHK di dalam negeri, tersedia bekerja di luar negeri karena ada potensi peruntungan yang lebih baik lagi, dan Provinsi Jawa Timur itu penyumbang pekerja migran terbesar di Indonesia. Setiap tahun ada sekitar 70.000 orang yang bekerja ke luar negeri, dan itu sesuatu yang baik. Nah, ini sedang kita tingkatkan setiap potensi yang ada baik, tapi juga butuh kerjasama dengan para pelaku usaha maupun industri-industri yang ada. Baik, berarti kalau yang saya highlight di sini adalah ternyata upaya-upaya terkait dengan upskilling dari masing-masing individu itu juga sudah diupayakan oleh pemerintah dan juga bekerja sama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur begitu ya. Tapi kalau melihat bahwa macam-macam jenis SDM yang ada di Jawa Timur itu kan banyak sekali gitu ya. Ada berbagai macam latar belakang pendidikan, kemudian juga latar belakang laki-laki perempuan gitu kan ya Mas ya. Nah, apakah kemudian mereka-mereka ini sudah siap menghadapi era zaman sekarang yang kayaknya aku belum ibarat kata bahasa Jawanya aku gong mari ambekan nis pen Melayu maneh. Iya. Jadi memang makanya ketika kita berbicara, kita tidak hanya berbicara tentang lapangan pekerjaannya, tapi kita juga harus membicarakan tentang sumber daya manusia kita, kalangan kaum pekerja kita apakah sudah siap dengan perkembangan zaman ini. Betul. Karena itu kami juga selalu menyampaikan bahwa ini tidak hanya PR Dinas Tenaga Kerja, tapi juga setiap stakeholder terkait, salah satunya Dinas Pendidikan. Bagaimana saat ini kita juga cukup prihatin SMK yang ada di Jawa Timur atau lulusan SMK Jawa Timur itu juga menjadi penyumbang aktif tingkat pengangguran terbuka kita. Betul. Padahal orang masuk SMK itu kan biar bisa cepat kerja. Tapi justru ada suatu kondisi lulusan SMK justru tidak dapat mendapatkan akses pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Karena itu kami menyampaikan butuh ada kerjasama antara Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, lalu juga industri-industri yang ada kolaborasi, ada kerjasama yang konkret agar lulusan SMK kita ini ketika dia magang, ketika dia kerja di lapangan itu betul-betul tidak hanya secara formalitas, tetapi memang ada pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi agar dia siap kerja, khususnya di industri tempat dia magang. Iya bener loh Mas, dari data BPS juga bilang kalau SMK itu penyumbang pengangguran terbesar di Jawa Timur. Ini kayak disayangkan banget gitu loh. Iya, itu jadi keprihatinan kita gitu. Meskipun angkanya dengan lulusan SMA nggak terlalu jauh beda ya kan, tapi menempuh pendidikan di SMK itu kan dari kelompok ekonomi yang tentu dalam kondisi ekonomi menengah dan seperti itu, karena dia ingin langsung bekerja. Beda dengan saudara-saudara kita yang SMA, pasti dia cita-citanya ingin kuliah dan lain-lainnya. Tujuan utamanya pasti itu, karena dia memang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik misalnya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama juga sih, bagaimana lulusan SMK ini harus ada sinkronisasi, ada kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dengan industri-industri agar kita bisa meningkatkan potensi atau kemudahan lapangan pekerjaan bagi anak-anak kita atau generasi muda kita. Baik. Tapi kalau secara ini ya Mas, ini guyonannya teman-teman aja gitu ya. Guyonan teman-teman tuh SMK ternyata di lapangannya tuh tidak siap kerja, berbeda dengan mungkin yang lulusan S1 karena yang S1 tuh mungkin sudah punya banyak sekali pengalaman berinteraksi sama orang gitu kan, lebih lama juga, pemikirannya juga lebih matang, lebih luas lagi. Mungkin satu kurikulum yang perlu masuk di SMK
politik kantor. Iya. Politik kantor itu bagaimana caranya menjadi bawahan atau staf yang baik dan benar itu. Iya, harus bisa ketawa karir ya. Nah, itu dia nih. Kita akan bahas lagi ya terkait dengan ketenagakerjaan dan juga mitigasi PHK. Tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di Rembuk Jawa Timur yang merupakan dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan masih bersama narasumber kita yaitu Mas Cahyo Harjo Prakoso SHMH yang merupakan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jatim 1 Surabaya, fraksi Gerindra, sekaligus sebagai Ketua DPC Gerindra Surabaya. Seru banget nih ngomongin soal tenaga kerja sama Mas Cahyo begitu ya, bahwa memang SMK ini yang jadi concernnya Mas Cahyo juga begitu ya, dan teman-teman di Komisi E DPRD Jawa Timur supaya lebih dikembangkan lagi, di eskalasinya diperluas lagi, entah itu skillnya, soft skillnya mungkin Mas? Iya tentu, jadi semuanya harus berkorelasi, skill akademiknya, soft skillnya itu juga penting, karena kalau kita mau menghadapi perkembangan zaman ya semuanya harus komplit kan seperti itu. Tapi kita tidak hanya berbicara tentang sekolah SMK, tapi juga optimalisasi sekolah-sekolah vokasi ini juga penting ya kan. Bagaimana pokoknya kita ingin membangun kurikulum atau meningkatkan sekolah-sekolah yang berbasis pelatihan kerja, berbasis pelatihan kompetensi individu ini betul-betul bisa naik kelas. Itu juga menjadi concern kami juga. Baiklah kalau gitu. Kalau melihat di Indonesia sendiri ternyata juga banyak banget ini lulusan-lulusan yang S1, S2. Jadi di Indonesia gitu melihatnya ternyata kita itu overqualified sama over capacity orang-orang yang fresh graduate itu banyak banget gitu loh Mas. Jadi itu yang salah satunya sebagai penyumbang pengangguran juga. Sebenarnya apa sih Mas yang perlu dibenahi di sini? Mindsetnya orang-orang tuh harus bagaimana kemudian biar tidak mengandalkan sektor industri aja atau pekerjaan 9 to 5, pekerjaan full time di kantoran aja. Pertama memang saat ini kita menghadapi bonus demografi ya. Usia produktif ini menjadi mayoritas di Indonesia. Itu yang pertama. Kedua juga kita sekarang juga mengalami kondisi di mana mayoritas masyarakat Indonesia atau 74% masyarakat Jawa Timur itu adalah kaum ekonomi menengah, kelas ekonomi menengah. Maka stimulus atau program-program insentif terhadap masyarakat di kelompok ekonomi menengah ini menjadi penting bagi kita. Tidak hanya untuk mereka sebagai pekerja formal, tetapi kita juga harus membantu mereka yang di sektor informal. Karena berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan, hari ini trennya itu masyarakat kita banyak yang kerja di informal. Jadi informal ini pekerjaan yang dalam sehari dia di bawah 8 jam pekerjaannya. Dan itu dengan kondisi pendapatan yang berbeda-beda. Ya kan ada yang di atas formal, ya kan ada juga yang di bawah sektor formal. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama karena tadi pengangguran kita memang tidak terlalu tinggi dibandingkan provinsi lain, tetapi ternyata pekerja informal yang dimana potensi-potensi pelanggaran hak pekerjanya, potensi-potensi adanya diskriminasi pekerjaan, itu sangat tinggi di sektor informal. Nah ini juga karena nggak ada regulasinya. Nggak ada regulasinya. Nah ini harus menjadi perhatian kita, jaminan sosial kesehatannya bagaimana, jaminan mereka kalau misalkan tidak mengalami suatu kebangkrutan atau mengalami suatu kondisi yang luar biasa, bagaimana kita harus melindungi mereka. Karena kalau misalnya, karena kita juga tahu bagaimana sektor informal atau khususnya UMKM itu menyumbang 97% tenaga kerja kita. Jadi 97% tenaga kerja kita itu lapangan pekerjaannya ada di sektor UMKM. Penyerapannya tinggi. Penyerapannya tinggi. Jadi stimulus di situ harus kita tingkatkan terus. Karena kita tidak bisa juga hanya mengandalkan investor-investor besar, industri besar saja. Kita butuh bantuan dari masyarakat. Nah, karena itu juga hari ini
pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki program peningkatan kewirausahaan muda, membangun atau mencetak wirausaha pemula di Jawa Timur. Karena dengan itu akhirnya membantu teman-teman kita yang di ekonomi miskin nih, di ekonomi kelas bawah untuk membantu naik kelas juga. Oke, tadi sempat kita ngobrolin ada program apa Mas yang dicanangkan sama Mas Cahyo tadi untuk SMK bertemu dengan Oh para ya, link and industri. match. Ya. Jadi itu apa? Kami kemarin memang di Komisi E dari rapat dengan dinas-dinas terkait, kita mengusulkan penguatan program link and match. Link and match ini kolaborasi antara SMK dalam hal ini di bawah naungan Dinas Pendidikan bersama dengan Dinas Tenaga Kerja, bersama dengan industri-industri besar di wilayah masing-masing. Dijodohin gitu dijodohkan, ya? Bukan dijodohkan apa ya? Ada kolaborasi yang aktif, misalkan kita di sini punya banyak sekali SMK sektor perkapalan, industri-industri perkapalan. Nah, dan kita juga punya galangan kapal terbesar, namanya PT PAL, ya kan? Harus ada kolaborasi nih antara PT PAL dengan SMK-SMK ini, mereka menjadi bapak asuh lah. Jadi industri ini harus menjadi bapak asuh dari SMK-SMK kita, karena tidak hanya membantu tentang akses mereka mendapatkan lapangan pekerjaan, tetapi juga membantu mereka ketika peningkatan kompetensi pelatihan. Tidak semua SMK ini memiliki kemampuan ekonomi yang bagus, memiliki peralatan, sarana prasarana peningkatan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman, dan yang punya itu biasanya industri. Nah, dengan ada kerjasama link and match ini, kita selain ada kemudahan akses lapangan kerjaan, juga kemudahan mendapatkan peralatan pelatihan yang up to date tanpa kita membeli, kan gitu. Karena kalau membeli SMK atau BLK kita kan juga dituntut harus berkembang terus peralatannya. Kalau kita beli, tentu kita akan mengalami tantangan yang luar biasa. Satu, secara fiskal kita belum mampu untuk memenuhi itu. Kedua, juga secara waktu. Kita pengajuan dan lain-lainnya butuh 1-2 tahun. Ternyata setelah alatnya sudah ada, sudah berkembang lagi. Sudah ada teknologinya sudah berkembang lagi. Ya, kan ini jadi tantangan kita. Nah, ini makanya kolaborasi atau link and match ini menjadi satu hal yang harus kita tingkatkan. Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat mengakomodir hal tersebut. Berarti artinya ini sudah berjalan begitu ya? Ini sudah berjalan, tapi ke depan kita harap bisa ditingkatkan secara maksimal seperti itu. Lebih luas lagi begitu ya, biar nggak cuma satu perusahaan aja, satu industri aja, tapi mungkin bisa menyeluruh sampai ke industri manapun. Iya, semua industri apapun, sektor apapun, tidak hanya perkapalan, tapi juga swasta juga ini bisa kita optimalkan juga. Karena banyak banget emang perusahaan-perusahaan besar nasional itu yang ada di Jawa Timur. Iya. Kayak misalkan PT Wings, kapal api, dan lain sebagainya begitu ya, yang tidak bisa saya sebutkan juga di sini. Banyak banget soalnya pemirsa. Baiklah kalau gitu. Terus tadi ngobrol-ngobrol soal perluasan lapangan pekerjaan juga, berarti memang gini ya pemirsa ya, bukan berarti kita itu tidak serta-merta menggantungkan nasib kita kepada pemerintah, tapi bagaimana caranya biar pemerintah juga ikut memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk berkarya seluas-luasnya melalui tadi diversifikasi pekerjaan. Sekarang tuh ada yang namanya gig ekonomi. Tadi sempat dibahas juga sama Mas Cahyo begitu ya, bahwa sekarang tuh banyak banget pelaku-pelaku kegiatan pekerjaan begitu ya, para pekerja ini yang bekerja dengan sistem project by project gitu. Jadi kalau misalkan si A nih kerja sebagai kameramen misalkan di suatu project syuting tertentu, kalau project syutingnya sudah selesai ya udah, berarti dia tidak terikat lagi. Sekarang tuh makin banyak kayak gitu, Mas Cahyo sebenarnya. Jadi kan pekerja sektor informal tadi kan, betul, banyak sekali. Informal. Dan memang sekarang sudah secara persentase lebih banyak daripada pekerja formal. Tentu ini sesuatu yang sebenarnya ya di negara-negara lain juga sudah berjalan dan ini juga cukup baik. Tapi yang perlu kita perhatikan kan jaminan sosialnya, baik jaminan sosial kesehatannya, perlindungan jaminan sosial kesehatannya, lalu juga jaminan terhadap keberlangsungan mereka, karena kan ini kan sesuatu yang tidak pasti kan, termasuk juga teman-teman ojek online misalkan, itu kan juga perlu kita perhatikan juga. Nah, ini juga menjadi sudah menjadi bahan diskusi kita, menjadi perhatian kita bersama, tapi tentu ini perlu kajian yang mendalam lagi gitu. Mendalam lagi, butuh waktu untuk bisa bagaimana kita betul-betul melindungi mereka gitu. Karena itu juga sesuatu yang baik menurut saya gitu. Supaya win-win solution itu dapat gitu ya. Biar kayak kalau misalkan kita melihat gitu ya, saya
pengguna ojek online juga nih Oke, kebetulan. iya, Jadi iya. kadang-kadang dicurhatin juga Iya, iya, iya. sama para ojek online nih Mas Cahyo. Mereka bilang kayaknya mbaknya ini ya bayarnya banyak, tapi Iya. yang kita terima tuh cuma sedikit loh. Iya, iya, iya. Regulasi-regulasi kayak gitu. Terus juga kemudian yang kemarin sempat dibahas terkait dengan THR. Terus aku ngobrol sama si para ojek online ini. Sebentar Bapak, tapi kan Bapak ini adalah mitra Pak. Iya. Mitra biasanya yang dapat THR tuh kan adalah karyawan. Iya. Nah itu tuh kayak gimana kemudian? Karena mereka regulasi? sistemnya mitra, kedua secara regulasi motor itu kan bukan transportasi umum. Nah, Di Undang-Undang perhubungan Perhubungan ya 17/2008 itu kan motor tidak dalam kategori transportasi umum, Iya, ya kan? iya, iya. Nah, ini sebenarnya dari awal sudah kita menyalahi juga, ya kan? Tetapi sekali lagi ini juga sangat membantu penyerapan tenaga kerja yang luar biasa. Iya. Perlu kita lindungi juga. Pemerintah juga sudah punya komitmen hal itu. Tetapi ini kan butuh kajian yang mendalam, butuh pemikiran secara luas, ya kan, sudut pandangnya ini banyak sekali. Jadi saya rasa ini butuh waktu lah Iya sih. untuk bisa memberikan perlindungan yang maksimal untuk teman-teman ojek online kita. Dan sinergitas juga antara mungkin ya Dinas Perhubungan, Dinas Ketenagakerjaan juga, sama satu lagi Dinas apa ya saya lupa. Kita akan bahas lagi nanti nih kalau gitu ya pemirsa dan juga Mas Cahyo, tetap bersama kami di Rembuk Jawa Timur. Pemirsa, di segmen terakhir kita kali ini tentu saja masih bersama dengan Mas Cahyo ya, anggota Komisi DPRD Jawa Timur untuk Dapil 1 Jatim 1 maksudnya, Dapil Jatim 1 Surabaya, fraksi Gerindra sekaligus sebagai Ketua DPC Gerindra Surabaya, membahas mengenai bagaimana kemudian pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini adalah Komisi E, ini bisa memperluas lagi lapangan pekerjaan dan juga memitigasi PHK. Tadi sempat kita bahas, tentunya perlu banyak sekali sinergitas dan juga kolaborasi, tidak hanya dari pemerintah saja, tapi juga dari masyarakatnya sendiri juga, dan kemudian terutama juga dari DPRD sebagai wakil rakyat, begitu ya Mas ya. Terkait dengan perluasan, tadi ternyata juga sudah diberikan banyak sekali program-program, kata Mas Cahyo ya, kewirausahaan muda Jawa Timur begitu, untuk bisa memberdayakan masyarakat-masyarakatnya lagi, karena memang penopang perekonomian di Jawa Timur itu selain dari manufaktur juga dari UMKM begitu. Salah satunya dari situ. Ketika UMKM bertumbuh, maunya atau harapannya adalah penyerapan tenaga kerjanya juga lebih maksimal lagi. Tapi kalau misalkan mereka-mereka yang sudah terkena PHK, ini kemudian bagaimana penyelesaiannya atau solusinya dari pemerintah daerah dan juga DPRD Provinsi Jawa Timur nih, Mas Cahyo? Ya memang kalau kita berbicara tentang korban PHK ya, pertama yang perlu kita perhatikan dan perlu kita kawal adalah perlindungan sosialnya. Perlindungan terhadap pelaksanaan regulasi yang ada. Kita harus memperhatikan bagaimana proses PHK-nya sesuai dengan regulasi atau tidak, bagaimana perlindungan sosialnya, maksudnya jaminan-jaminan yang hak-hak yang harusnya mereka miliki apakah sudah bisa didapatkan ketika mereka menjadi korban PHK. Yang terakhir tentu kita juga mendata mereka, teman-teman yang mengalami PHK ini, agar bisa menjadi catatan kita bersama untuk mencari upaya mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang mungkin yang lebih baik atau minimal sama, atau mungkin ada stimulus atau program-program lainnya untuk menjadikan mereka sebagai poros ekonomi baru misalkan. Itu seperti tadi menjadi wirausaha muda atau wirausaha mula seperti itu. Karena itu butuh kajian yang lebih mendalam dan konkret. Kami juga, karena itu dalam kesempatan ini kami juga memahami bagaimana pentingnya tidak hanya para pekerja kita, tetapi juga para pelaku industri di Provinsi Jawa Timur yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap perekonomian kita. Karena itu kami juga mendorong kepada pemerintah provinsi untuk terus memberikan stimulus-stimulus, kemudahan regulasi, kemudahan
apa namanya proses peningkatan keuangan atau peningkatan usaha mereka agar mereka bisa terus memberikan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya kepada masyarakat kita. Seperti itu. Artinya perlu juga kesetaraan begitu ya, dan juga memberdayakan teman-teman minoritas, terutama disabilitas tadi itu Mas. Itu juga jadi PR. Jadi selain masalah PHK, masalah akses lapangan pekerjaan untuk kawan-kawan kita yang disabilitas, saudara-saudara kita yang disabilitas ini juga menjadi perhatian penting bagi kita karena mereka juga sama-sama bangsa Indonesia, sama-sama rakyat Indonesia, mereka harus bisa mengeksplor potensi yang ada dalam diri mereka. Itu jadi perhatian kita. Jadi menurut saya membahas tentang tenaga kerja ini sangat kompleks, sangat luas dan kompleks dan butuh kerjasama pentahelix dari semua pihak, ya kan? Dari pemerintah butuh bantuan dari pelaku industri, butuh bantuan dari komunitas masyarakat untuk memberikan pelatihan-pelatihan dan pendampingan dari masyarakat kita, butuh bantuan media juga untuk memberikan pengawasan dan masukan kritis kepada kita sebagai bagian dari pemerintah. Menurut saya ini adalah dan juga akademisi, ya, peningkatan peran akademisi dalam meningkatkan kompetensi masyarakat kita maupun pekerja kita. Maka ini kalau menurut saya kuncinya adalah kolaborasi dan gotong royong dari semua pihak. Saya setuju sih Mas kalau misalkan surat edaran tersebut kemudian bisa diaplikasikan dengan dengan maksimal juga untuk beberapa industri karena kayak ya ampun bagi perempuan-perempuan ya balik lagi nih kita ngomongin perempuan gitu yang sebelumnya pernah bekerja kemudian harus vakum karena entah itu berkeluarga atau kemudian melahirkan, mengasuh anaknya, terus mau balik lagi, usianya udah 30 tahun, kayak dikira tuh nggak bisa. Termasuk juga misalkan single parent, yang dia tidak punya pengalaman kerja, tapi karena tuntutan dia sebagai single parent, dia harus mencari pendapatan untuk hidupnya. Betul. Apakah kita harus membatasi harus punya pengalaman kerja dan lain-lain. Nah ini banyak hal yang harus kita kaji dan kita rumuskan bersama agar betul-betul lapangan pekerjaan ini dapat diakses oleh semua golongan, setiap golongan yang ada di perusahaan. Oke, Mas tapi mau tahu dong pendapatnya Mas Cahyo sendiri soal kabur aja dulu. Gimana tuh Mas? Saya beberapa kali melihat ya juga mendengar dari teman-teman yang di negara A, B, C, ya kan. Problematika lapangan pekerjaan ataupun tantangan ekonomi ini nggak cuma di Indonesia loh. Sama aja ya. Semua saja. Semua negara sama. Contoh misalkan saya ada saudara yang tinggal di Jepang. Bagaimana tantangan ekonomi di sana itu luar biasa. Tingkat pengangguran tinggi, bahkan tingkat pengangguran tinggi. Lalu juga inflasi harga luar biasa di sana. Dan juga termasuk ditambah lagi di sana ada krisis pangan. Kalau di Indonesia kita memang ada permasalahan ekonomi tapi harga pangan kita masih terjangkau. Karena kuncinya kan masyarakat untuk hidup itu harus makan, kan gitu. Itu yang menjadi perhatian juga oleh pemerintah pusat. Swasembada pangan itu adalah ketahanan pangan itu adalah salah satu tujuan itu. Jadi nggak cuma negara Indonesia, negara-negara lain juga mengalami itu. Amerika Serikat saja sebagai negara adidaya saja juga mengalami tingkat pengangguran yang terus meningkat. Ya kan kita tahu beritanya bagaimana banyak industri yang tutup, banyak tenaga kerja yang menganggur, banyak tunawisma bahkan sekarang meningkat juga, termasuk juga pegawai-pegawai ASN-nya banyak yang sudah dipecat, ya kan? Ribuan, setiap kementerian ada ribuan orang. Ya, jadi sebenarnya masalah ekonomi ini tidak hanya di bangsa Indonesia, tapi semua negara karena sekali lagi masyarakat kita tumbuh semakin banyak, ada keterbatasan sumber daya untuk mengakomodir itu, maka tentu makin banyak tantangan. Baik. Terakhir Mas, boleh disampaikan kepada masyarakat, terutama juga apa sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman semua di sini, entah itu yang belum mendapat pekerjaan atau yang terkena PHK, supaya lebih siap lagi menghadapi tantangan dunia pekerjaan ke depannya begitu. Dan juga apakah ada kemudian langkah-langkah strategis yang diterapkan oleh Komisi DPRD Jawa Timur nih untuk bisa lebih dekat lagi begitu dengan dunia usaha, dunia industri supaya yuk jangan bermudah-mudah yuk untuk mem-PHK karyawannya. Silakan Mas. Ya, pertama kami selalu menyampaikan dalam setiap kesempatan berharap pemerintah provinsi
terus memberikan stimulus, insentif kepada para pelaku industri kita, memberikan kemudahan regulasi, kemudahan lainnya pada industri kita, karena kita tahu industri kita ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekonomi di daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Selain itu kami juga selalu mendorong, berharap kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus meningkatkan sarana-sarana peningkatan kompetensi tenaga kerja kita, baik di SMK-SMK, baik di sektor pendidikan maupun juga di BLK-BLK kita. Balai latihan kerja kita ini harus terus dioptimalkan, ditingkatkan sarana prasarananya, ditingkatkan kompetensi yang bisa dilatih di sana sesuai dengan perkembangan zaman agar kita bisa mencetak generasi pekerja atau usia pekerja ini yang betul-betul siap kerja di sektor manapun. Yang terakhir juga kami selalu berharap kepada masyarakat yang ketika sudah mendapatkan lapangan pekerjaan, perhatikan betul kontrak kerjanya mereka. Kontrak kerja. Nah, kontrak kerjanya harus diperhatikan betul. Jangan sampai kontrak kerja yang mereka tanda tangani, yang mereka terima itu adalah sesuatu yang hanya berpihak kepada keuntungan pada industrinya atau tempat mereka bekerja. Karena itu juga kami alami ketika kami beberapa waktu lalu permasalahan ijazah dan lain-lainnya itu karena memang pekerjaannya juga menyetujui dengan menandatangani berkas yang ada. Saking BU-nya itu. Saking BU-nya kan gitu kan. Jadi mau nggak mau mereka ini menerima. Jadi sekali lagi kami menyampaikan kepada masyarakat, pahami betul setiap sektor pekerjaan yang akan teman-teman jalani, dan kami berharap pemerintah terus memberikan insentif-insentif peningkatan sektor industri yang ada di Jawa Timur. Baik, kalau gitu. Terima kasih Mas Cahyo sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Dan tentu saja sama seluruh masyarakat di Jawa Timur begitu ya. Ternyata memang upaya-upaya strategis sudah dilakukan oleh Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur begitu ya, dalam hal perluasan tenaga kerja dan juga memitigasi PHK. Banyak sekali yang memang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan menciptakan peluang-peluang baru, menciptakan wirausaha baru begitu ya. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Mas Cahyo ada program Link and Match juga. Jadi mengupayakan bagaimana caranya agar para lulusan SMK ini atau mereka yang masih duduk di bangku SMK ini kemudian bisa lebih siap lagi dalam bekerja dan dijodohkan dengan perusahaan-perusahaan yang tersedia gitu di Jawa Timur, terutama di Surabaya sendiri gitu ya. Dan kemudian juga terkait dengan bagaimana memitigasinya, ternyata pemerintah juga sudah mengupayakan meskipun akan bertambah lagi gitu ya inovasinya, tapi sejauh ini ada insentif yang kemudian diberikan kepada mereka-mereka korban PHK terutama di Jawa Timur. Surat edaran dari Bu Gubernur juga keren banget ya, semoga juga bisa diaplikasikan di wilayah-wilayah provinsi lainnya. Sekali lagi terima kasih Mas Cahyo, kita ngobrol-ngobrol lagi next time ya. Okay. Saya Singa Perwira bersama kerabat kerja bertugas pamit, sampai jumpa.